Halo Bedikers. Presiden Soeharto merupakan presiden yang paling lama memimpin Indonesia. Berbagai mahakarya yang didirikannya sehingga dia disebut sebagai Bapak Pembangunan. Berbagai lini pembangunan ini seringkali disorot media. Saking banyaknya, sampai masih ada beberapa mahakarya Pak Harto yang mungkin kamu belum tahu. Apa sajakah itu? Mari kita bongkar. Langsung saja ke mahakarya Soeharto yang pertama. Ada pembangkit listrik tenaga uap Suralaya. Kawasan PLTU Suralaya adalah kumpulan pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, Indonesia. PLTU ini terletak di sebelah selatan Tanjung Pucut sekitar 7 km arah timur laut dari Pelabuhan Penyeberangan Merak. PLTU ini pertama kali dibangun pada tahun 1984. Pada tahun 1984 dengan 2 unit pembangkit dan terus ditingkatkan hingga menjadi 7 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. Pembangunan PLTU Suralaya dilakukan dalam 5 tahap. Tahap pertama, pembangunan unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 kali 400 MW pada tahun 1984. Tahap kedua, pembangunan unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 kali 400 MW pada tahun 1989. Tahap ketiga, pembangunan unit 5, 6, dan 7 dengan kapasitas 3 kali 600 MW pada tahun 1997. Tahap keempat, pembangunan unit 8 dengan kapasitas 625 MW pada tahun 2011. Tahap kelima, pembangunan unit 9 dan 10 dengan kapasitas 2 kali 1000 MW pada tahun 2020. Pembangunan tahap kelima ini dilakukan sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Unit 9 diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2023, sedangkan unit 10 akan mulai beroperasi pada 2024. Masih mengenai PLTU nih Bedikers, ada pembangkit listrik tenaga uap Paiton. PLTU Paiton terletak di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. PLTU yang diresmikan Presiden Soeharto pada 2014 ini memiliki luas lahan mencapai 400 hektar. Pembangkit ini memiliki total kapasitas daya 4.600 MW, jadi jangan heran kalau PLTU Paiton menjadi kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Unit 1 dan 2 berkapasitas 2 kali 400 MW dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, unit pembangkitan Paiton. Lalu unit ketiga berkapasitas 800 MW dikelola oleh PT Paiton Energy Company. Sedangkan unit 4 masih kosong. Kemudian unit 5 dan 6 dengan kapasitas 2 kali 610 MW dikelola oleh PT Jawa Power. Lalu unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2 kali 610 MW dikelola PT Paiton Energy Company. Dan unit 9 dengan kapasitas 550 MW dikelola oleh PT PLN Persero. Tak jauh beda dari pembangkit listrik sebelumnya, tapi ini tenaga air. Ada pembangkit listrik tenaga air Cirata. PLTA Cirata terletak di Kecamatan Cipendeu, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur. PLTA yang diresmikan Pak Harto pada 16 Mei 1986 ini merupakan PLTA terbesar di Indonesia. PLTA Cirata memanfaatkan tenaga air Sungai Citarum dan didukung oleh sebuah bendungan dengan luas genangan mencapai 6.200 hektar. PLTA ini memiliki konstruksi powerhouse di bawah tanah dengan kapasitas 8 kali 126 MW. Jadi, total kapasitas terpasang sebesar 1.008 MW dengan produksi energi listrik rata-rata 1.428 GW per jam per tahun. Beralih ke mahakarya selanjutnya yaitu Waduk Sermo Kulon Progo. Waduk Sermo terletak di Desa Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokak, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak 35 km dari kota Jogja dan 6 km dari pusat Wates Kulon Progo. Waduk ini mulai dibangun pada bulan Maret 1994 dan diresmikan pada 20 November 1996 oleh Presiden Soeharto. Tujuan pembangunan Waduk Sermo adalah untuk meningkatkan penyediaan irigasi, pengendali banjir, membantu usaha perikanan, serta sebagai prasarana olahraga air. Waduk Sermo ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang kamu datangi kalau sedang berkunjung ke Jogja. Masih berbicara soal waduk, ada Waduk Wadas Lintah.
Waduk Wadas Lintang terletak di Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pembangunan waduk ini bertujuan sebagai irigasi, mencegah banjir, pariwisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Waduk yang mampu menampung air hingga 443 juta meter kubik ini mulai dibangun pada 1982 dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 1988. Waduk dengan panorama yang indah ini memiliki bendungan setinggi 116 meter, panjang 650 meter, dan lebar 10 meter. Keistimewaan lain yang dimiliki waduk ini adalah konstruksi betonnya yang dianggap mampu menampung air hingga 200 tahun. Menurut kamu bagaimana, Bidigits? Ya, yang satu ini juga mahakarya Waduk Pak Harto, yaitu Waduk Gondang Lamongan. Waduk Gondang terletak di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Waduk ini dibangun dengan membendung Sungai Gondang yang memiliki daerah aliran sungai dengan luas 68 km persegi. Konstruksi Waduk Gondang dimulai pada 1976. Lalu pada 4 April 1987 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Waduk seluas 6,6 hektar ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah, pengembangan budidaya ikan, dan pariwisata. Waduk ini pun dilengkapi dengan fasilitas perahu motor, serta kandang satwa yang dapat kamu kunjungi. Apa kamu tertarik berkunjung ke sini, Bidigits? Lanjut ke bendungan yuk, ada Bendungan Mamak. Bendungan Mamak terletak di Desa Mamak, Kecamatan Lopo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan konstruksi Bendungan Mamak dimulai tahun 1990 dan diresmikan pada 11 April 1992 oleh Pak Harto. Bendungan dengan kapasitas samping 30 juta meter kubik ini memiliki banyak manfaat. Di bidang pertanian, bendungan ini mampu mengairi lebih dari 5.000 hektar lahan dan membuka lahan baru seluas 529 hektar. Di bidang perikanan, bendungan ini membantu budidaya ikan air tawar seperti memproduksi ikan mujair dan ikan gabus. Selain itu, bendungan ini juga menjadi sarana pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, hingga penyedia air baku. Dan yang terakhir dari daftar mahakarya Presiden Soeharto adalah Bendungan Palasari. Bendungan Palasari terletak di Desa Ekasari, Kabupaten Jembrana, Bali. Bendungan ini dibangun pada April 1986 dan resmi dibuka pada 23 Juli 1989 oleh Bapak Soeharto. Luas lahan bendungan ini mencapai 100 hektar dan mampu menampung debit air hingga 8 juta meter kubik. Selain itu, beragam jenis ikan air tawar hidup bebas di dalam bendungan ini. Jadi, kalau kamu hobi memancing, masukkan Bendungan Palasari ke dalam daftar tempat yang harus kamu kunjungi. Lalu, bagi kamu pecinta olahraga ekstrim, di sekitar bendungan ini juga terdapat arena yang bisa kamu coba. Atau kamu bisa bersantai dan menikmati pesona alam. Pokoknya bebas deh, Bidigits.